Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Aryansah dari kelas 11 DPB 1. Saya akan menjelaskan klarifikasi jalan. Oke, yang pertama ada definisi jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang dibangun manusia, meliputi semua bagian jalan termasuk bangunan pelengkap beserta kelengkapannya dengan berbagai bentuk, jenis konstruksi dan bermacam ukuran yang difungsikan untuk mempermudah dan memperlancar lalu lintas manusia, hewan maupun kendaraan baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah atau air. Tetapi selain jalan kereta api, jalan kabel dan jalan lori. Yang kedua ada klarifikasi dan jenis-jenis jalan. Klarifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Menurut PP nomor 34 tahun 2006, kita dapat membedakan klarifikasi jalan berdasarkan fungsi terdiri atas jalan arteri, kolektor lokal serta lingkungan. Jalan arteri adalah dipergunakan untuk pelayanan angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan jarak jauh yang memiliki kecepatan rata-rata pengguna jalan yang tinggi. Sementaranya banyak jalan masuk menuju jalan ini diberikan batasan. Jalan kolektor. Jalan ini dipergunakan untuk pelayanan angkutan pengumpul pembagi dengan ciri-ciri perjalanan yang ditempuh adalah jarak sedang, memiliki kecepatan rata-rata pengguna jalan yang sedang serta banyaknya jalan masuk menuju jalan ini diberikan batasan. Jalan lokal. Jalan ini dipergunakan untuk memberikan pelayanan angkutan pada daerah lokal atau setempat dengan ciri-ciri memiliki perjalanan yang ditempuh serta perjalanan jarak dekat, mempunyai kecepatan rata-rata yang rendah serta tidak ada pembatasan jalan masuk menuju jalan ini. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berguna untuk memberikan pelayanan pada angkutan di lingkungan. Jalan ini mempunyai kecepatan rencana rata-rata rendah. Kendaraan yang beroperasi pada jalan ini hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Perjalanan yang dilakukan hanya untuk perjalanan jarak dekat saja. Yang pertama ada jalan berdasarkan status jalan atau administrasi pemerintah. Dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan jalan agar sesuai kewenangan pemerintah, maka perlu dikelompokkan jalan sesuai administrasi pemerintahan. Di dalam PP nomor 34 nomor tahun 2006 tentang jalan umum menurut statusnya bisa dibedakan menjadi yang pertama ada jalan nasional. Jalan ini terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor dalam pengaturan jaringan jalan primer. Jalan ini memiliki penghubung antar ibu kota provinsi serta jalan strategis nasionalis termasuk juga jalan tol. Yang kedua di sini ada jalan provinsi, merupakan jalan kolektor yang ada di dalam pengaturan jaringan jalan primer yang menjadi penghubung antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, termasuk juga jalan strategis yang merupakan jalan provinsi. Yang ketiga di sini ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten adalah jalan lokal di dalam penataan jaringan jalan primer dan merupakan jalan umum yang dalam penataan jaringan sekunder maupun provinsi yang berfungsi menjadi penghubung antara ibu kota kabupaten menuju ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, antar pusat kegiatan lokal, antara ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal. Keempat di sini ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum yang dalam pengaturan jaringan jalan pembantu atau sekunder yang menjadi penghubung antar pusat pelayanan dalam kota, menjadi penghubung antara pusat pelayanan dengan persil, menjadi penghubung antar persil, dan juga menjadi penghubung antar pusat
pemukiman yang terletak di dalam kota. Yang kelima ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang memiliki penghubung antar wilayah atau antar pemukiman yang berada dalam satu desa serta menjadi penghubung jalan lingkungan. 3. Klasifikasi jalan berdasarkan kelas atau jalan muatan sumbu jalan. Berdasarkan muatan sumbu jalan atau klasifikasi jalan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Hal ini mempertimbangkan fungsi dan lalu lintas dan angkutan jalan serta daya dukung untuk bisa menahan muatan terberat dari dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokan jalan kelas jalan menurut PP nomor 22 tahun 2009 terdiri atas jalan kelas 1. Jalan kelas 1 merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor yang mempunyai ukuran lebar maksimal 2500 mm dengan panjang maksimal 18.000 mm dengan tinggi maksimal 4.200 mm dan muatan sumbu paling berat 10 ton. B. Ada jalan kelas 2. Jalan kelas 2 merupakan jalan arteri, kolektor lokal dan lingkungan yang dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar maksimal 2500 mm, ukuran panjang maksimal 12.000 mm, ukuran tinggi maksimal 4.200 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. Jalan kelas yang ketiga ada jalan kelas 3. Merupakan jalan arteri, kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar maksimal 2100 mm, ukuran panjang maksimal 9000 mm, ukuran tinggi maksimal 3500 mm dan muatan sumbu berserta 8 ton, terberat 8 ton. Yang keempat di sini ada jalan kelas khusus, merupakan jalan arteri yang bisa melewati kendaraan bermotor dengan ukuran lebar lebih 2500 mm dengan panjang lebih 18.000 mm dengan ketinggian maksimal 4.200 mm dan muatan sumbu maksimal minimal 10 ton. Secara lebih mudahnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Klasifikasi jalan berdasarkan medannya. Pedoman klasifikasi jalan berdasarkan medan menurut tata cara perencanaan geometri jalan antar kota nomor 038 atau TBM atau 1997 adalah sebagai berikut. A. Jalan medan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. B. Klasifikasi jalan dipergunakan untuk perencanaan geometrik yang didasarkan medan jalan dapat diperhatikan pada tabel 1.2 berikut. Keseragaman C. Keseragaman kondisi medan yang diproyeksikan harus mempertimbangkan keseragaman kondisi medan menurut rencana trase jalan untuk mengabaikan perubahan-perubahan pada bagian kecil dari segmen rencana jalan tersebut. Rangkuman. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang dibangun manusia, meliputi semua bagian jalan termasuk bangunan pelengkap beserta kelengkapannya dengan berbagai bentuk, jenis konstruksi dan bermacam ukuran yang difungsikan untuk mempermudah dan memperlancar lalu lintas manusia, hewan maupun kendaraan baik yang berada di atas ataupun di bawah permukaan tanah atau air, tetapi selain jalan kereta api, jalan kabel dan jalan lori. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai jalan, klasifikasi hierarki jalan merupakan pengelompokan jalan yang secara garis besar dapat dibedakan menurut fungsi atau kegunaan dari jalan, menurut administrasi pemerintahannya dan berdasarkan dari muatan sumbu yang berkaitan dengan berat dan dimensi kendaraan. 3. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi yang fungsinya terbagi atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, serta jalan lingkungan. Nomor 4. Klasifikasi jalan berdasarkan administrasi pemerintahan atau status jalan
terbagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 5. Pengelompokan atau klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu atau kelas A jalan terbagi atas jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, jalan kelas khusus. Nomor 6. Dalam tata cara perencanaan geometri jalan antar kota nomor 038 TBM 1997 dikenal juga spesifikasi jalan berdasarkan medannya yang terbagi menjadi jalan dengan medan datar, medan perbukitan, dan medan pergunungan. Sekian dari saya penjelasan ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.